Makanya kalau anak kita masukin ke pesantren, nggak ada ruginya bang, nggak ada ruginya. Orang sekarang pada alergi masukin pesantren. Sekarang kenapa sih Pak? Jujur aja, orientasi pendidikan kita di Indonesia, di negara kita hanya pengisian otak, tapi akidah kosong, iman dangkal, agamanya kosong. Otak doang yang diisi, anak kita bisa pinter komputer, internet, matematika, fisika, tapi agamanya dangkal. Maka sekarang banyak muncul orang pinter doang cuman kagak bener. Daripada anak yang lain sekolahnya tinggi-tinggi ke Amerika, ke Jepang, ke luar negeri ngaji agama nggak bisa, baca Quran nggak bisa, pas namanya sekarat kan kagak bisa ngaji dia, yang ngajiin si bego. Emak lagi sekarat dia bacain Yasin wal Quranil Hakim. Coba yang dari luar negeri ngaji apa-apa nggak bisa baca Quran, kuliah di Inggris, di Jepang semuanya pasti suruh ngaji, nggak bisa saya Pak, nggak bisa ngaji. Oh malu sekarat bacain Yasin nggak bisa Mak, udah pakai terjemah aja. Terjemah dia, namanya terjemah kan dari kiri ke kanan, tulisannya Latin Yasin, A-nya banyak, I-nya banyak. Di depan emaknya dia baca ya Asin, ya Asin, ya Allah ya Asin aja. Emaknya nggak jadi mati, pengen mendelik emaknya. Emaknya ngomong tambahin air tuh kata emak, dia kira sayur kali. Subhanul yaum rijalul god, begitu mestinya cari pemuda. Maka pemuda yang agamis, dinamis, kreatif, jangan jadi pemuda yang alkoholis, ganjais, bekais, morfinis. Terakhir satu, mampuis. Maka anak-anak kita dibina di pondok pesantren Ziyadatul Ulum, insya Allah akhlaknya baik. Kita guru dulu tuh, kita ditempeleng po sama guru, wah ilaha illallah, kita ngadu, kita ditempeleng sama guru, sama bapak. Pak tadi saya ditempeleng Pak sama guru gitu. Bapak bukan lagi ngalem, abis yuk, emang lu yang buader tuh. Ditambahin lagi kita ditanganin, bener Bu? Sekarang bocah dia dijewer aja, laporan sama guru, bapaknya langsung melapor ke polisi. Maka ketika anak sudah dimasukin ke pondok pesantren, berarti emak bapaknya harus ridho, ikhlas. Udah jangan pakai dipikir-pikirin po. Ini kan kadang-kadang anak kita bikin betah kagak betah di pesantren begitu, emaknya aja pikirin aja bisa taruhnya. Elah gua keingatan bocah anak gua, ntar dia makan apa di sononya, elah begitu. Itu bocah di pesantren begitu juga, sama keingetan emak aja di rumah aja, makanya bikin kagak betah. Udah ikhlasin aja. Dan pokoknya empok pengen dapat pensiunan pahala. Ayo siapin anak-anak kita dari sekarang pendidikannya, terutama pondok pesantren. Kita meninggal dunia dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Nanam padi, rumput pasti ngikut. Tapi kalau lu tanam rumput, padi bakalan luput. Artinya tanam ilmu agama, insya Allah dunianya bakal ngikut. Olahraga kaos minjem, bukan main. Gue sih minta ampun, 1000 ampun. Ini satu nyisot aja, ini satu ngelapin salon aja. Segini banyaknya orang kagak ada nyenangin gua. Nyakitin semua. Sudah ngaji, kumpul di pengajian. Ngaji mah nggak ada batas waktunya. Makanya Rasulullah dapat ayat pertama kan Iqra, tentang pendidikan nih. Ada pesantren di sini. Pok. Ada pesantren Ziyadatul Ulum, anak kita tadi ngomong Ki Hasbi Yatim udah ngomong sama saya, pokoknya santri semuanya yang mondok di pesantren Ziyadatul Ulum bebas, kagak bayaran, gratis semuanya. Tuh yang bayar emak bapaknya. Iyalah santri masa mikirin bayaran juga. Pok ngaji. Makanya kalau anak kita masukin ke pesantren, nggak ada ruginya bang, nggak ada ruginya. Orang sekarang pada alergi masukin pesantren. Najong bata. Anak gua daripada kagak sekolah, gua sekolahin aja di madrasah. Lah, ngomong madrasah aja madrasah udah kagak bangga. Bener Bu? Sekarang kenapa sih Pak? Jujur aja, orientasi pendidikan kita di Indonesia, di negara kita hanya pengisian otak, tapi akidah kosong, iman dangkal, agamanya kosong. Otak doang yang diisi, anak kita bisa pinter komputer, internet, matematika, fisika, tapi agamanya dangkal. Maka sekarang banyak muncul orang pinter doang cuman kagak bener. Bener kan Pak? Banyak gak orang sekarang pinter tapi kagak bener?
Lihat tuh yang pada pakai rompi oren, emang orang geblek gitu. S1, S2, S3, S getok, S teler dia punya. Tapi kagak bener, kenapa? Akidahnya dangkal. Makanya dulu luar biasa, dulu almarhum Bapak B.J. Habibie pernah bilang, otaknya anak kita boleh Jerman tapi hati tetap Mekah. Bener. Artinya pendidikan agama mantepin dulu, tidak lain ada pesantren. Pondok pesantren ini luar biasa. Tadi udah dibilangin Pak, sejarah membuktikan bahwa pondok pesantren adalah pendidikan yang paling pertama, yang tertua yang ada di Indonesia. Semua nih guru-guru jangan pakai kecil hati ya, tong lu masuk pesantren ntar keluar jadi apa? Jadi orang, nggak mungkin jadi kebo. Masukin ke madrasah, anak kita ajarin agama, tanemin akidah yang mantep, imannya kuat, akidahnya kuat. Insya Allah tuh bocah ntar gedenya jadi orang yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Bocah kalau pinter doang po nih, anak di pinter doang nih ya, ntar gedenya minter-minterin orang tua. Tanah udah dijual ngakunya belum, tuh bocah pinter tuh. Tanahnya itu juga, suratnya ada 4. Najong banget, bocah pinter. Karena dia tuaan, dapatnya warisan banyak kan. Adanya yang bontot dapatnya pojokan. Mana pojokan kuburan engkong. Engkong dalam kubur ngomong, buset kegusul lagi gua. Gara-gara bocah pinter. Lihat orang tua dulu po, anaknya banyak kak, tapi lihat agamanya mantep, imannya mantep, akidahnya kuat. Enggak gampang diobok-obok, imannya kuat, anak banyak semua. Tong lu biar kagak pinter, yang penting lu bisa ngaji. Tuh bener bu. Makanya orang dulu tuh anaknya semua bisa ngaji, semua ibadah, agamanya mantep kok. Makanya orang dulu nih anak banyak kan, biasanya anak orang tua dulu kan 15. Saya punya encing aja anaknya 15 kok, semuanya laki semua. Ya Allah bingung kalau dia lebaran pada datang ke rumah 15 laki semua. Mukanya sama semua kayak nyamuk, susah yang kenalin. Makanya tuh anaknya lihat semuanya rapi, kagak puyeng. Orang tua dulu anak banyak kagak ngerasa susah po. Makanya ditinggalin sama dia. Ya Allah yang semuanya atu disisain sama dia, bego atu. Anak banyak nih semuanya atu. Udah habis terakhir kesian banget emang, udah nggak kuat ngongkosin, siapin yang bego. Bego juga bener. Bego juga bener diajak jalan-jalan kagak mau. Dia ke mall diajak sama bapaknya, emaknya nggak mau. Dibeliin motor ninja aja nggak mau. Kan temen ngomong, bego lo. Diajak jalan-jalan dibeliin motor kagak mau lu. Apa kata dia, biarin gue sih nggak ngapa-ngapa. Gue jagain emak gue aja di rumah. Kalau gue disuruh ke warung baru gue berangkat. Tuh bocah bego. Ih bego tapi bener po lah, diperintah emak mau nurut mau orang tua tuh. Emaknya sakit perut jeborain balsem, banyak buat depan belakang diborain po. Emaknya sampai kepanasan, berteriak emaknya, panas neng panas. Kata dia, emak panas mak, diambilin payung sama dia. Tuh bego, bego tapi bener. Daripada anak yang lain sekolahnya tinggi-tinggi ke Amerika, ke Jepang, ke luar negeri ngaji agama nggak bisa, baca Quran nggak bisa, pas emaknya sekarat kan nggak bisa ngaji dia, yang ngajiin si bego. Emak lagi sekarat dia bacain Yasin wal Quranil Hakim. Coba yang dari luar negeri ngaji apa nggak bisa baca Quran, kuliah di Inggris, di Jepang semuanya, pasti suruh ngaji nggak bisa. Saya pak nggak bisa ngaji. Oh malu sekarat bacain Yasin nggak bisa mak. Udah pakai terjemah aja, terjemah dia. Namanya terjemah kan dari kiri ke kanan, tulisannya Latin Yasin, A-nya banyak, I-nya banyak. Di depan emaknya dia baca ya asin, ya asin. Ya Allah ya asin aja. Emaknya nggak jadi mati, pengen mendelik emaknya. Emaknya ngomong tambahin air tuh kata emak. Dia kira sayur kali. Makanya anak kita masukin ke madrasah nggak ada ruginya po. Ini kadang-kadang dikecilin mulu. Anak sekolah umum, wow Pak Ustadz, Pak Guru, anak saya sekolah di sini bayarnya berapa, SPP-nya berapa, seragamnya semua saya bayar Pak Guru, buku-bukunya saya bayar semuanya, baju baru, sepatu baru, topi baru, tas baru, semuanya baru, bener. Giliran ngaji lekar sama Ustadz sama Kiai, dia tuh bocah datang kayak kebo, pulang kayak kebo. Kagak dianterin, tahu-tahu banyak aja tuh bocah. Anak siapa ini? Emang Ustadz di kampung ngaji lekar ngarepin malam Senin, malam Minggu perek.
Malam Sabtu udah diumumin anak-anak, jangan lupa besok malam Senin nih. Woi bocah, tong lu bilangin malu bapak lu ya, yang gede 20.000, yang kecil ceban. Bayaran lah uang minyak ya, uang minyak tuh, uang minyak po. Orang yang ngajar Pak Roma, ya Allah bahasanya uang minyak. Tungguin malam Senin udah girang, bat ini guru lekar gue elo. Pas malam Senin hujan, kan gak ada yang datang bocah. Ya Allah, ada yang rajin banget datang doang, yang atuh bego banget. Yang atuh bocah nyender aja ngiler. Yang atuh nanya mau nanya, lo bocah sekarang kritis bu, hati-hati po. Wah, nanya kagak dia, nanya akal-akalan doang dia. Yang nyambung sama akal diikutin, kalau nggak nyambung nggak diikutin. Banyak bocah sekarang begitu. Lah aku coba-coba sekarang guru kewalahan po, kritis. Paling bocah sekarang yang anak-anak ABG gitu kan, anak kecil, ilah lepo, anak TK, adanya dikata. Ustaz saya mau nanya, terus nggak nanya apa lo? Saya lagi sholat nih Pak Ustaz, terus kentut. Tuh kira-kira batal nggak Pak Ustaz ya? Batal Pak Ul, lu nanya pengetes sih. Bukan begitu Ustaz, kalau udah batal saya mau sholat lagi nih. Terus kira-kira wudhu lagi apa kagak? Lah wudhu lah, udah batal. Terus lagi wudhu saya basuh muka tadi, lah basuh. Nanyanya banyak sama dia po. Itu dia Pak Ustaz, nggak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat, yang dibasuh muka, nih bocah sekarang. Siapa yang kagak mau ngeselin bang, po begitu. Saya kagak jawab. Saya tanya lagi sama dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat tuh? Jawab. Muka, Ustaz malu, nah, makanya muka lu dicebokin, saya kata gitu aja. Sesuai banget dah. Ada ziyadah tulung lu, mana kita masukin udah kemana, jangan kemana-mana udah po. Insya Allah berkah anak kita. Kenapa? Pondok pesantren bisa menjadi modern. Tapi sekolah modern belum bisa jadi lulusan pesantren. Anak-anak salaf belum pasti bisa ngikutin modern, tapi modern belum bisa tentu bisa jadi salaf, bener kan? Makanya ngaji, baca Quran. Subhanul yaum rijalul god, begitu mestinya cari pemuda. Maka pemuda yang agamis, dinamis, kreatif, jangan jadi pemuda yang alkoholis, ganjais, bekais, morfinis. Terakhir satu, mampuis. Maka anak-anak kita dibina di pondok pesantren Ziyadatul Ulum, insya Allah akhlaknya baik, agamanya mantap, imannya mantap, insya Allah terjun ke masyarakat menjadi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Insya Allah berkah po. Bicara pendidikan mah kita paling kenyang dulu. Paling kenyang pendidikan kita di sekolah. Jangankan di sekolah, ngaji aja ngaji kita. Guru dulu tuh kita ditempeleng po sama guru. Wah ilaha illallah. Kita ngadu, kita ditempeleng sama guru, sama bapak. Pak tadi saya ditempeleng pak sama guru gitu. Bapak bukan lagi ngalem, abis yuk. Emang lu yang buader tuh. Ditambahin lagi kita ditanganin. Bener bu? Sekarang bocah dijewer aja, laporan sama guru. Bapaknya langsung melapor ke polisi. Apa-apa ke polisi mulu. Po kita kalau datang ke kepolisian, ke polsek nih ada bapak polisi di sini, kita laporan nih kambing kita hilang, itu harus jual kebo dulu ngurusin kambing kita. Bener itu mak. Gak coba dah, coba. Lah pasti, lah emang gak ada koordinasi? Ada lah, ya komandan ya. Iya. Dikit-dikit laporan, dikit-dikit laporan, katanya ham. Bagaimana mau berkah? Dulu kita ngaji sama guru, masya Allah kayak apa? Direndam, dijewer ya po. Yang namanya blukeng, kenal blukeng? Blukeng tahu blukeng? Itu kelapa ya po, daun kelapa, berarak kelapa tuh ya. Kalau dijemur kan ya disendiri di pagar, itu kan ada ulet, itu dibuat nabok pantat kita pada bualan. Dibuat jebret, masya Allah. Tapi kenapa? Berkahnya lihat orang-orang tua dulu. Beda bocah sekarang, banyak ilmu sok banget, ngajong banget ya. Ngaji jangan sama dia, sama gua aja nih, gua lulusan ini mantep gua, sombong bos, siapa lu? Bener bu, kita kepengen anak-anak kita dididik dengan pendidikan agama. Sekarang tantangan berat bocah-bocah sekarang po, kalau ke sekolah, ya Allah karim kita lihat dah, apalagi pak polisi ditanganin, yang namanya geng motor udah banyak banget di mana-mana, ya po serem lah. Kita berdua bertiga nih ngeliat dia rombongan dia rame-rame, ngeri juga. Kalau malam-malam tanya bapak, polisi aja ketakutan bu kalau diserbu, parangnya panjang-panjang banget itu, wah minggir juga, makanya ngeri kita anak-anak kita. Kenapa? Kontrol dari orang tua kurang, jangan nyalain guru mulu. Akhirnya guru disalahin, guru sebatas jam pelajaran ngajarin po, setelah pulang sekolah tanggung jawab sepenuhnya emak sama bapaknya. Hebat orang tua kita mah po, buat anak apa aja buat anak. Makanya orang tua dulu ingat banget pak,
Bu pesan babak tuh kalau lagi ngomel, orang tua tuh tegas didik anak. Nonton layar tancap aja susah bang. Dulu gua kayak apa, babak galak banget. Masuk kamar, kuncin pintu, lu keluar kaki lu patah. Galak po. Makanya orang tua dulu ngomong, Neng Tong, lu jangan sampai kayak gua, lu harus hebat dari gua. Baba lu cuma tamat SD, lu kudu sarjana. Tuh, baba lu cuma jadi RT, lu jadi camat. Baba lu tukang tambel ban, lu kudu punya pabrik ban. Biarin baba lu pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu tetap sekolah. Hebat emak po, luar biasa. Berapa banyak manusia yang besar lahir di tangan emaknya dan dibesarkan sama emaknya jadi orang besar. Rasulullah lahir ke muka bumi nggak kenal muka bapak, diurus emak jadi manusia besar. Seorang tokoh dari India namanya Mahatma Gandhi, seorang tokoh dari India lahir ke dunia nggak kenal muka bapaknya, diurus sama emaknya jadi manusia besar. Disekolahin sama emaknya di mana? Di Inggris sampai disekolahin, dipesan sama emaknya, Gandhi pertahankan budaya Indiamu Gandhi, pertahankan, jangan kau tergoda dengan bule-bule di Inggris. Mahatma Gandhi dibesarkan sama emaknya, dididik sama emaknya jadi manusia besar lantaran besar di tangan emak. Oh hebat emak. Insya Allah anak-anak kita semua po nggak ada ruginya anak kita mondok di pesantren, nggak ada ruginya. Nih beliau semuanya hasil pondok pesantren semua, insya Allah berkah, yakin. Kenapa? Jangan pakai kecil hati, jangan pakai pesimis. Pak Ustadz, anak saya sekolah di pesantren, mondok di pesantren, ntar keluar jadi apa bagaimana? Ada yang malas banget Pak Ustadz, disuruh malas, belajar malas semuanya. Jangan kecil hati. Maka ketika anak sudah dimasukin ke pondok pesantren, berarti emak bapaknya harus ridho, ikhlas. Udah jangan pakai dipikir-pikirin po. Ini kan kadang-kadang anak kita bikin betah kagak betah di pesantren begitu, emaknya aja pikirin aja bisa taruhnya. Elah gua keingatan bocah anak gua, ntar dia makan apa di sono ya, elah begitu. Itu buta di pesantren begitu juga, sama keingetan emak aja di rumah aja. Makanya bikin kagak betah, udah ikhlasin aja. Sama aja niat udah buang anak gua di pesantren begitu. Tapi musuh kita titip sama gurunya, bener bu. Dan yang terpenting ibu bapaknya orang tua doain anak lagi mondok. Doain, bacain Fatihah, kirimin Fatihah terus. Insya Allah doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua terhadap anak seperti doanya seorang nabi kepada umatnya. Kobul po langsung. Wah kobul pokoknya. Dan pokoknya empok pengen dapat pensiunan pahala. Ayo siapin anak-anak kita dari sekarang pendidikannya, terutama pondok pesantren. Kita meninggal dunia dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Mencetak kader-kader generasi kita yang bukannya sekedar generasi yang paham dengan ilmu-ilmu umum, tapi yang lebih terpenting adalah ilmu agama. Almarhum wal magfurlah Abuya Ki Haji Ahmad Zayadi Muhajir, beliau pernah ngomong, apa kata beliau? Nanam padi rumput pasti ngikut, tapi kalau lu tanam rumput padi bakalan luput. Artinya tanam ilmu agama, insya Allah dunianya bakal ngikut. Orang punya ilmu ibarat kangkung, dicacak-cacak itu kangkung, dilemparin ke kali Cibel, mentok hidup tuh kangkung. Bener? Orang yang punya ilmu dimanapun hidup, insya Allah anak kita berkah mondok di pesantren.